memiliki bentuk fisik. Tidak memiliki bentuk fisik. Umumnya, hukum ini berbentuk seperti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, adat istiadat, dan sebagainya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada hukum menurut apa nih slide selanjutnya? Boleh diganti mungkin slide selanjutnya? Nah, ini hukum menurut tempat berlakunya. Nah, hukum menurut tempat berlakunya itu ada 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Nah, hukum nasional ini adalah hukum yang berlaku hanya di dalam satu negara saja, maka disebut hukum nasional. Nah, kalau hukum nasional Indonesia itu seperti yang tadi aku bilang ada KUHP, KUHPER, ataupun KUHD. Tahu apa itu KUHD? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, cocok. Nah, selanjutnya ada hukum internasional. Nah, berbeda nih sama hukum nasional. Kalau hukum internasional merupakan hukum yang cakupannya itu mengatur antara hubungan negara yang satu dengan lingkup internasional. Nah, contohnya kayak hukum bilateral antara Indonesia dan Malaysia gitu kan. Nah, selanjutnya ada hukum asing. Nah, pada dasarnya hukum asing itu merupakan tatanan hukum yang berlaku di suatu negara lain. Misalkan seperti hukum perdata internasional, hukum pidana internasional, ataupun hukum bisnis gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada hukum menurut apa lagi nih? Nah, hukum menurut isinya. Nah, hukum menurut isinya itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hukum privat dan hukum publik. Nah, hukum privat atau lebih akrab disebut sebagai hukum sipil, hukum privat ini mengatur antara hubungan satu orang dengan orang lainnya yang menitikberatkan kepentingan perorangan ataupun individu. Jadi, menjadi salah satu hukum yang termasuk ke dalam jenis hukum sipil, yaitu hukum perdata yang biasanya mengatur tentang hubungan antar perorangan. Jadi, hukum privat juga mengatur beberapa aspek, yaitu diantaranya adalah hukum keluarga, ya, yang mengatur tentang hubungan perkawinan dan hubungan hukum harta benda kekayaan antara suami ataupun istri biasanya gitu kan. Dan ada hukum perorangan. Nah, hukum perorangan ini yang mengatur mengenai tatanan peraturan tentang prinsip manusia sebagai subjek hukum yang berhubungan langsung dengan hak-hak manusia. Lalu ada hukum harta kekayaan. Nah, hukum harta kekayaan ini biasanya mengatur mengenai perkara yang berhubungan dengan harta benda, ya termasuk dengan uang gitu. Dan ada lagi hukum dagang. Nah, hukum dagang ini biasanya mengatur hubungan antara produsen dengan konsumen ataupun produsen dengan distributor yang cangkupannya yaitu dalam hal jual beli jasa ataupun jual beli barang gitu. Nah, selanjutnya ada hukum publik. Nah, hukum publik adalah hukum yang mengatur dan memuat hubungan antar warga negara dengan satu negara itu sendiri. Jadi, hukum ini uh, kita bisa bilang untuk menjembatani sebuah negara dengan warga negaranya. Nah, jenis-jenis hukum publik ini ada hukum tata negara, yaitu mengatur antara susunan dan bentuk pemerintah di suatu negara tertentu, serta hubungan yang dijalin dengan komponen perlengkapan negara, seperti warga negara dengan pemerintah gitu. Nah, terus ada hukum internasional. Hukum ini meliputi hukum publik di lingkup internasional dan hukum perdata. Nah, ada juga hukum tata usaha negara dan atau hukum tata pemerintah. Nah, hukum ini mengatur mengenai cara dan hubungan kekuasaan yang terjalin antara alat dan perlengkapan negara. Nah, selanjutnya ada hukum pidana. Nah, hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, di mana jika dilanggar akan diberikan sanksi berupa sanksi pidana gitu. Nah, selanjutnya ada hukum menurut waktu berlakunya. Nah, hukum menurut waktu berlakunya yaitu ada hukum positif atau ius constitutum.
Ius constitutum itu merupakan hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku di masa sekarang untuk suatu masyarakat tertentu yang terletak di suatu daerah. Misalkan hukum positif di Indonesia itu adalah Undang-Undang 1945, ada juga Perpres, ada juga Perma, ada juga peraturan pemerintah, ada juga peraturan dinas dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. Nah, ini hukum yang dicita-citakan itu contohnya seperti kayak RUU, RKUHP dan lain sebagainya. Jadi hukum yang sedang dirancang untuk kedepannya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga adalah hukum alam atau ius naturals. Hukum ini merupakan hukum yang berlaku di suatu tempat dan semua waktu di semua bangsa dan negara. Nah, jenis hukum ini biasanya tidak memiliki batasan atau dengan kata lain berlaku untuk selamanya atau abadi. Jadi hukum alam ini bisa disebut sebagai hukum apa ya? Hukum seperti doktrin aja gitu kan, yang sudah berlaku sebelum-sebelumnya gitu kayak hukum alam lah gitu. Nah, untuk selanjutnya hukum menurut cara mempertahankannya. Nah, hukum menurut cara mempertahankannya itu dibagi dua, yaitu hukum material dan juga hukum formil. Nah, hukum material ini hukum yang memuat peraturan-peraturan tertentu yang menyangkut kepentingan dan hubungan yang terwujud dalam perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, yang kedua itu adalah hukum formil. Nah, kalau hukum formil adalah hukum yang berorientasi pada prosesnya. Nah, hukum ini biasanya memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana cara pelaksanaannya dan cara mempertahankan dari hukum material. Jadi contohnya, kalau di hukum material ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum dagang. Nah, di hukum formil itu ada hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan, hukum acara tata usaha negara. Jadi di mana hukum material adalah suatu hukumnya dan hukum formil adalah bagaimana cara kita untuk melaksanakan dari hukum material dan cara mempertahankan dari hukum material itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini hukum menurut sifatnya. Tadi udah ada yang bahas, hukum itu sifatnya memaksa dan juga bersifat mengatur gitu. Jadi hukum memaksa dalam artian kayak hukum itu merupakan sifat yang memaksa dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Paksaan yang berlaku ini dalam hukum adalah sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat gitu teman-teman. Dan hukum yang bersifat mengatur, hukum itu mengatur yang mampu dikesampingkan jika pihak-pihak yang terlibat perkara telah membuat suatu peraturan sendiri dalam sebuah perjanjian. Jadi semisalkan aku sebagai pengusaha ingin membuat perjanjian sama pihak kedua gitu kan, misalkan sama Amanda. Amanda sebagai supplier dalam perusahaanku. Aku bikin perjanjian nih antara aku sama Amanda. Nah, perjanjian itu akan menjadi sebuah hukum bagi aku dan Amanda. Jadi, yang telah terdapat dalam kontrak atau dalam perjanjian yang telah dituangkan antara aku dan Amanda, itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan bersifat memaksa. Jadi, antara aku ataupun Amanda harus tunduk akan kontrak tersebut. Dan kontrak tersebut juga bersifat mengatur. Jadi, aku sebagai pengusaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dituntaskan kepada Amanda dan Amanda pun harus menjalankan kewajiban dan haknya juga harus terpenuhi oleh aku gitu. Jadi di situ contoh hukum itu menurut sifatnya adalah memaksa dan mengatur gitu teman-teman. Dan selanjutnya selesai ternyata teman-teman semua. Jadi mungkin segitu aja yang bisa aku paparin teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa yang aku paparin hari ini itu cuma poin-poinnya aja, poin-poin yang sangat amat dasar, yang sangat amat masih di luar lah istilahnya gitu kan, dan tidak mendetail. Nah,
karena pun aku bukan kapasitasnya untuk menjelaskan secara detail di sini, karena mengingat aku bukan dosen dan aku juga percaya teman-teman di sini semua lagi berdiskusi sama aku, punya ilmu yang lebih tinggi dari aku gitu kan. Jadi hanya itu yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman semua. Sebetulnya apa ya? Aku di sini lebih senang kalau misalkan kita semua sama-sama diskusi mengenai gimana caranya jadi mahasiswa yang tetap aktif walaupun berorganisasi, gimana caranya ikut organisasi tapi nilai tetap bagus misalkan gitu. Sebenarnya aku lebih suka akan diskusi seperti itu karena kalau misalkan diskusi mengenai materi hukum, apalagi ya kita sama-sama lah semuanya di sini sama-sama ilmunya sama-sama masih harus belajar gitu istilahnya kan. Dan takutnya ada salah atau gimana karena aku juga bukan pengajar gitu. Jadi mungkin teman-teman semua bisa diskusi sama aku di sini sekarang mengenai kampus atau mengenai apapun juga boleh gitu. Oke. Halo, suara aku kedengeran nggak, Kak? Kedengeran? Oke, makasih banget nih buat pemaparan dari Kak Gisa. Sebenarnya setelah materi ini kita ada sharing session sama tanya jawab buat teman-teman yang mau nanya nih. Kebetulan udah ada beberapa pertanyaan nih di Kak yang masuk di Google Drive. Ya, boleh. Kak, kalau ilmu hukum itu gak harus banyak menghafal atau gimana ya? Waduh, gimana nih Kak? Sebagai mahasiswa hukum gitu ya. Oke. Pertanyaannya harus menghafal atau enggak? Sepengalaman aku itu tidak harus menghafal ya, karena nanti teman-teman ketika praktiknya, ketika berkuliah, nanti pasti akan dihadapkan oleh beberapa materi yang sebetulnya ruang lingkupnya itu aja. Jadi kayak misalkan teman-teman ikut kekhususan perdata atau kekhususan pidana, pasti yang dipelajari adalah kriminologi kalau pidana, kalau perdata mungkin perjanjian gitu. Nah itu sebenarnya tanpa teman-teman hafal, biasanya nanti teman-teman akan ingat sendiri karena biasanya itu lagi yang disebutkan gitu kan. Jadi banyak orang yang bilang masuk fakultas hukum ngafalin pasal, masuk fakultas hukum harus hafal KUHP, KUHAPER. Enggak juga. Kita semua masih bisa sama-sama baca kok gitu kan. Dalam prakteknya pun sekarang paling karena udah sering familiar, misalkan dengar, misalkan pencurian, pasalnya pasal berapa. Itu kan pasti familiar ya, teman-teman semua kan. Nah, terus kayak tipu gelap, pasalnya berapa? Pembunuhan pasalnya berapa? Nah, paling yang general aja yang pasti kalian harus hafal gitu. Kalau yang kayak apa ya namanya? Tentang hal-hal yang nggak familiar itu teman-teman masih tetap bisa baca KUHP kok gitu, KUHP atau KUHAPER gitu. Jadi nggak yang harus menakutkan harus dihafal gitu, enggak. Pokoknya sebagai mahasiswa harus bahagia udah gitu aja. Nggak usah diribetin sama masalah-masalah harus hafal, harus apa gitu segala macam, enggak. Bahagia aja jadi mahasiswa. Biar cepet-cepet bisa ngerjain tugasnya lancar gitu kan, bisa mungkin nanti nyusun skripsinya juga lancar dan lain sebagainya gitu. Iya. Dan jangan lupa buat mahasiswa hukum harus sering-sering baca ya, Kak. Nah, itu. Harus sering-sering baca dan harus sering-sering diskusi. Itu sih sebenarnya. Kalau baca doang tanpa diskusi, itu menurutku kurang efektif. Karena apa yang kita baca, belum tentu pemahamannya itu sesuai dengan teman-teman gitu. Jadi, abis kita baca nih, misalkan kita baca suatu mungkin buku tentang perjanjian gitu. Nah, teman-teman langsung nih ada yang diskusi sama teman-teman lainnya. Ini gue habis baca buku perjanjian. Dalam buku ini tuh tertuangnya kalau bikin perjanjian nih harus pakai klausul kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi dalam kenyataannya apa benar ya harus kayak gini? Nah, kayak gitu. Terus kalau teman-teman juga cuma diskusi aja tanpa baca buku juga itu juga kurang ya. Jadi harus balance tuh antara baca buku dengan diskusi gitu. Jadi harus pintar-pintar nih. Ya? Iya, betul sekali. Kak mau nanya dong. Boleh.
banget. kasih tips biar cepat memahami baca buku tentang hukum gimana ya Kak ya? Oh, tips Tip buat untuk bisa paham. cepat paham ya. Nah, Iya Kak, salah betul. salah satunya itu tadi sih. Jadi ketika habis teman-teman baca, itu teman-teman diskusiin dan teman-teman sharing ke teman kalian. Misalkan nih, kalian habis baca buku pidana. Nah, kalian habis baca, jangan kalian simpen sendiri, tapi kalian nanti ketemu sama teman kalian di kantin misalkan. Gue tadi habis baca buku pidana tahu. Ternyata ya kalau misalkan pembunuhan nih kayak gini tahu, tapi ada klausul ini yang bisa mungkin mengakibatkan dia tidak dipidana. Misalkan karena dia gila atau apa segala macam itu kan hilang pidana. Gini tahu. Nah, terus nanti kalian ketemu lagi sama teman di organisasi, misalkan teman di HMI, kalian cerita lagi, gue habis baca tahu buku ini segala macam. Jadi tanpa disadari ingatan kalian akan semakin kuat karena kalian terus-terusan membicarakan hal itu, dan teman-teman kalian pun yang kalian kasih tahu itu juga bakalan dapat manfaat. Jadi karena kan setiap orang itu cara menghafalnya, cara belajarnya kan beda-beda. Ada orang yang cara belajarnya itu harus benar-benar baca, terus dia ulangi itu dia baru ingat. Ada juga orang yang belajar itu dari mendengar, jadi dia orang nggak usah baca buku, tapi dia denger aja, dia ingat gitu. Nah, jadi kan kalian punya dua keuntungan tuh. Yang pertama keuntungannya kalian bisa menghafal dengan apa yang kalian baca. Yang kedua, keuntungannya kalian juga dapat pahala buat teman kalian itu yang mungkin dari apa yang kalian ucapkan itu sangat bermanfaat buat teman kalian gitu. Banyak-banyak inilah diskusi lah sama teman-temannya atau sama kakak-kakaknya gitu, sama senior-seniornya atau sama teman-teman organisasinya ya, banyak-banyak ngobrol gitu. Iya benar. Karena belajar itu bukan cuma di kelas, tapi bisa juga di organisasi dan di tempat lain juga ya Kak. Betul sekali. Belajar itu di mana aja teman-teman. Boleh nanya Ada lagi lagi? nggak Kak? Boleh. Boleh banget nih. Ayo. Kalau misalnya ada mata kuliah yang saya tidak tahu, boleh nggak saya diskusi langsung sama kakak? Oh boleh banget, boleh. Boleh teman-teman semua, siapapun. Ya. Iya. Ya, pokoknya siapapun teman-teman semua di sini yang mungkin ada kendala, entah itu mengenai pelajaran, entah itu mengenai dosen ataupun mengenai lingkup kampus, mengenai organisasi. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau sharing langsung sama aku ataupun sama Manda ataupun sama teman-teman lainnya dari organisasi, boleh ke aku, boleh melalui Instagram aku, mungkin boleh DM aja gitu kan. Nanti insya Allah kalau bisa aku bantu pasti aku bantu gitu kan. Karena di dunia perkuliahan itu yang susah itu bukan cuma pelajaran sih sebenarnya, tapi gimana caranya kita berperilaku terhadap dosen, bagaimana cara kita berperilaku terhadap TU dan lain sebagainya, itu tuh sebenarnya menunjang kalian di dunia perkuliahan nanti gitu kan. Jadi jangan sampai ternyata dosen ini tuh maunya apa, kalian ngelakuinnya hal apa gitu kan. Jadi malah jauh sama dosen gitu kan. Nah, kalau bisa teman-teman semua mungkin aku kasih tips sedikit ya di sini. Sesibuk apapun kalian, selagi magernya kalian kuliah, kalau aku sih ngasih sarannya ke kalian, deketinlah dosen gitu, siapapun dosen kalian, mau itu dosennya killer banget, mau itu dosen yang maksudnya kurang jelas gitu, mau itu dosennya malas-malasan atau gimana pun, kalau saran dari aku, semua dosen itu deketin. Karena dengan kalian udah buka komunikasi sama dosen kalian, apapun itu ke depannya nanti pasti akan dipermudah gitu kan, karena dosen tuh udah kenal sama kita gitu kan. Dan kalau bisa ya, tapi aku yakin semua pasti bisa. Nah, kalau bisa kenalnya yang kenal kaliannya itu dari sisi yang baiknya gitu kan. Jadi alhamdulillah aku sudah ngalamin kalau misalkan ada apa-apa di kampus, kalau kita udah minimal udah buka komunikasi lah sama dosen, itu insya Allah ke depannya pasti akan dipermudah sih. Karena aku juga dulu pas jadi mahasiswa nggak yang gimana ya, nggak yang mahasiswa baik banget, nggak mahasiswa yang nurut banget juga enggak gitu kan. Ada aja kita bolos-bolosnya ya kebetulan. Tapi karena
udah adanya komunikasi, udah terjalinnya komunikasi sama dosen A, dosen B, dosen C. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, iya Bu, kemarin karena bla 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 segala macam, saya minta materinya ya Bu, saya mohon maaf dan segala macam. Itu nanti ke depannya pasti akan dipermudah sih teman-teman. Gitu. Jadi gimana caranya teman-teman ini bisa ngebaca bisa ngebaca kalau kata bahasa anak gaul sekarang sih love language-nya para dosen ini tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Dosen satu misalkan love language-nya dia nih kayak dia tuh pengennya diperhatiin gitu kalau misalkan lagi ngajar. Nah, gimana caranya kalau dia ngajar kita harus perhatiin. Nah, terus ada lagi satu lagi misalkan dosen ini sukanya dipuji. Nah, gimana caranya kalau dia ngajar ya adalah kita satu dua kata atau muji. Iya Pak, tadi materi Bapak tuh bagus banget. Jadi saya merasa terbuka pikirannya atau apa segala macam. Nah, itu juga perlu teman-teman gitu. Jadi buat kedekatan individu lah sama dosen gitu. Iya, benar juga nih. Jadi love language tuh jangan cuma buat pacar ya, tapi buat Pacar, dosen betul juga sekali. nih. Buat dosen Buat juga, dosen buat juga nih. apa sih namanya, buat TU, buat dekan atau dan segala macam itu terapin semua teman-teman. Iya. Kemudian ada nih pertanyaan lagi. Gimana cara melihat kelebihan diri agar bisa melihat peminatan jurusan yang tepat? Wah, ini individu banget nih, Kak. Wah, agak sulit ya gitu. Cara melihat potensi diri, kalau aku dulu, jadi sebenarnya aku juga bukan yang psikolog atau psikiater atau yang lain sebagainya gitu ya, yang bisa menjelaskan. Tapi kalau menurut pengalamanku dulu ketika aku mengambil jurusan, nanti kan teman-teman nih pasti dari semester 1 sampai semester 4 akan menjalankan mata kuliah umum yang semua dipelajari oleh semua mahasiswa. Nah, nanti ketika semester 5 itu baru ada peminatan. Kalau misalkan di hukum ada perdata pidana ataupun hukum internasional ataupun yang lain sebagainya. Mungkin tadi di tarbiyah ada peminatannya apa, di FEB juga ada apa. Nah, nanti dari semester 1 sampai semester 4 itu ada mata kuliah yang sudah menjurus ke peminatan-peminatan teman-teman itu. Nah, dari semester 1 sampai semester 4 kalian rasa-rasain nih, pasti kan ada nih kecondongan kayak nanti ketika misalkan ya, saya contohin yang hukum, misalkan nih ketika belajar kriminologi, ih kok seru banget kriminologi gitu kan. Atau misalkan pas belajar hukum acara perdata, ih seru banget ternyata acara perdatanya kayak gini. Dilihatnya dari situ, dari keseharian kalian gitu kan. Dari gimana kalian lebih bisa memahami mata kuliah dan dari kayak peminatan kalian terhadap mata kuliah itu tuh sebesar apa gitu kan. Dulu saya tuh dulu pas kuliah, saya itu ngambilnya perdata karena saya suka hukum waris. Kayak saya tuh cuma suka hukum waris aja padahal. Tapi karena di pidana kita nggak ada hitung-hitungan gitu kan, nggak ada hitung harta-harta orang, jadi saya milih oh yaudahlah karena saya suka hitung-hitung harta orang, saya ke perdata gitu. Jadi sangat random sebenarnya, tapi ternyata teman-teman semua walaupun di perkuliahan itu ada peminatan yang harus kita pilih salah satu, ternyata sepengalaman saya ya teman-teman, sepengalaman saya ketika saya sudah lulus, orang-orang itu nggak peduli sebenarnya kalian itu jurusan apa, peminatan apa, nggak peduli sama sekali. Yang mereka peduliin adalah ya kalian sarjana hukum, kalian sarjana ekonomi, kalian sarjana pendidikan misalkan. Ya kalian kalau seputar pendidikan ya harus tahu. Kalian seputar hukum ya harus tahu. Entah itu kalian jurusan pidana, entah itu perdata, ya saya nggak peduli. Yang penting kalian mahasiswa hukum, lulusan sarjana hukum, mau itu pidana perdata, ya kalian harus tahu gitu. Itu pengalaman saya. Jadi buat teman-teman semua, walaupun memang passion-nya teman-teman di misalkan kalau hukum di perdata ataupun di pidana, tapi saran saya ya tetap harus dipelajari dua-duanya. Karena ya itu yang tadi saya bilang, karena orang-orang di luar sana tuh nggak peduli kalian jurusan perdata atau pidana. Mereka itu pedulinya adalah kalian sarjana hukum. Ketika saya tanya permasalahan hukum, mau itu pidana atau perdata, ya kalian harus tahu, gitu. Kayak aku kan peminatannya adalah perdata. Nah, ketika aku lulus, ketika aku kerja, aku dihadapinya sama kasus-kasus pidana terus-terusan. Jadi, aku kerja, aku kebanyakan megangnya kasus pidana. Jadi,
bertolak belakang banget kan sebenarnya, jadi aku harus belajar lagi dari awal. Dan ini sebenarnya adalah apa ya, pelajaran juga sih buat aku yang aku share ke teman-teman semua, supaya teman-teman nggak seperti aku sekarang gitu kan, yang harus belajar lagi dari awal, harus buka-buka KUHP lagi segala macam. Jadi untuk teman-teman semua mungkin entah itu nanti teman-teman ngambil peminatannya perdata atau pidana, cobalah teman-teman sharing sama teman beda penjurusannya, misalkan kayak aku perdata. Nah, terus teman dekatmu ada yang jurusannya pidana. Nah, kan kelasnya beda nih pasti. Nah, selesai kelas, ketika nanti di kantin, ataupun ketika nanti pulang, ataupun apa segala macam, kalian bisa ngobrol sama teman yang beda penjurusan itu. Di pidana tuh sebenarnya belajar apa sih gitu kan. Nah, nanti kan temennya juga pasti, oh di pidana tuh belajarnya ini, gini, gini, gini gitu kan. Terus kalau kamu di perdata belajarnya apa? Nah, nanti kita juga jelasin nih ke teman kita itu, iya di perdata tuh belajarnya begini, 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 begini gitu kan. Nah, carilah teman yang mau berbagi ilmu seperti itu. Pokoknya teman-teman harus apa ya, harus pandai-pandai bisa berbagi ilmu lah sama teman gitu. Jangan nanti temannya nanya, emang di pidana belajar apa? Apa sih nanya mulu gitu kan? Ya kalau masuk pidana masuk aja pidana gitu, ngapain nanya-nanya gitu. Jangan gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang aku bilang tadi sebenarnya dengan kita bertanya sama orang dan ataupun nanti ada orang yang bertanya sama kita terus kita jawab, itu tuh menurut aku bukan suatu hal yang apa ya, risih ataupun kepo ataupun gimana ya, enggak. Tapi anggap aja itu sebagai apa ya, daya ingat kalian gitu, apa sih namanya, melatih daya ingat kalian. Karena ketika teman kalian nanya nih ke kalian, emang kalau pidana belajarnya apa ya? Nah, itu kan kalian pasti mengingat lagi pelajaran-pelajaran yang telah kalian ini kan kalian dapat di kelas pidana itu seperti apa. Misal, iya aku di pidana tuh belajarnya kriminologi, aku tuh di pidana tuh belajarnya mengenai apa sih namanya, tindak pidana khusus atau apa, kedokteran kehakiman, kayak gitu. Nah, terus nanti kalian juga nanya, "Emang kalau kamu di perdata belajarnya apa?" "Oh, aku di perdata belajarnya perjanjian, aku di perdata itu belajar tentang, pengangkutan, atau belajar tentang waris," gitu. Nah, nanti kan sedikit-sedikit nih kalian pasti akan menjelaskan, "Jadi kalau di kriminologi tuh begini, oh kalau di perjanjian tuh begini," gitu. Jadi itu untuk, melatih daya ingat kalian gitu. Jadi kalau ditanya sama temen tuh jangan marah, tapi malah seneng gitu kan karena teman kalian, peduli dan teman kalian juga, mau berbagi gitu istilahnya kayak gitu teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman udah semester 5 gitu kan, udah mulai penjurusan, sering-seringlah diskusi sama teman-teman yang lain yang beda penjurusan sama kalian. Jadi biar nanti ketika kalian lulus, walaupun kalian penjurusannya pidana atau perdata, tapi kalian, tahu ilmu dua-duanya gitu. Iya nih. Jadi ininya harus banyak-banyak sharing juga dan banyak-banyak Iya ngobrol juga betul, nih. betul. Ada lagi yang mau tanya? Kemudian ini Kak, nih ada pertanyaan. Apakah basic ilmu hukum? Waduh, apa nih basic-basic buat mahasiswa ilmu hukum nih sebelum mulai belajar ke tahap selanjutnya nih Kak? Harus Kalau yang dimiliki nih sama mahasiswa hukum itu apa aja sih? basic ilmu hukum, basic menjadi mahasiswa hukum, basic mempelajari ilmu hukum tuh sebenarnya cuma satu, yaitu berani. Berani dalam artian mempelajari ilmu hukum itu apa ya, menjadi suatu hal yang apa ya, dimiliki keberanian aja gitu dalam dirinya karena next-nya kalian belajar ilmu hukum pasti akan diterapkan nanti di masyarakat ya. Sementara kita tahu hukum di Indonesia itu aku nggak mau bilang apa-apa tapi kalian bisa menilai sendiri gitu kan hukumnya seperti apa. Dan banyak juga orang yang ketika aku masuk ke fakultas hukum banyak yang menjudge. Kok masuk fakultas hukum gitu kan? Kok mau jadi apa ya mau masuk fakultas hukum, mau jadi lawyer. Lawyer kan bla 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 gitu kan. Dan kalian sebenarnya harus nerapin dalam diri sendiri gitu kan. Ketika nanti dihadapkan akan hal seperti itu, aku selalu bilang kayak walaupun apa sih namanya
di luar sana yang memiliki keahlian di dunia hukum, banyak yang menyalahgunakan hal itu. Tapi ya kitalah hadir di sini gitu kan untuk membantah itu semua. Sebenarnya kan apapun kegiatannya, apapun kerjaannya, ataupun apapun yang kita lakukan sebenarnya kan bagaimana niat ya. Kalau niat kita itu untuk misalkan berbagi ilmu, niat kita emang untuk memperdalam hukum agar misalkan keluarga kita terbebas dari perkara ataupun sengketa apapun. Maksudnya kan banyak nih, pasti teman-teman semua masuk fakultas hukum kan pasti ada tujuannya masing-masing. Nah itu yang harus diperkuat, yang harus dikokohkan, yang harus diperdalam gitu kan. Nah kalau untuk basic pembelajaran ilmu hukum ya mungkin diperdalam lagi apa yang tadi barusan aku sampaikan gitu kan, dari hukum yang hukum itu dari bentuknya itu seperti apa, dari sumbernya itu seperti apa, itu aja yang harus diperdalam. Nah nanti kedepannya ketika itu sudah menguasai, nah insya Allah pasti akan mudah gitu kan. Dan untuk menjadi seorang mahasiswa hukum ya itu tadi aku bilang harus berani, karena model pembelajarannya nanti ketika perkuliahan ya teman-teman pasti akan banyak berdiskusi, teman-teman pasti akan banyak berdebat sama teman-teman lainnya, entah itu melalui presentasi atau melalui tanya jawab atau mungkin ulang-ulangan sama dosen. Itu teman-teman harus siapin mental. Jadi anak fakultas hukum kalau nggak suka ngomong, nggak suka bicara, anak fakultas hukum nggak suka debat, itu ya jangan jadi mahasiswa fakultas hukum gitu kan, karena fakultas hukum ya pembelajarannya seperti itu gitu kan, mengharuskan mahasiswanya itu banyak berbicara, banyak mengeluarkan argumen, banyak berpendapat gitu. Oke. Jadi mulai dulu aja buat berani ya Kak, buat ngobrol, buat diskusi. Iya, benar sekali, benar. Karena kalau nggak mulai dari sekarang, mau sampai kapan? Mau sampai kalian lulus? Kan udah bukan masanya lagi. Gitu. Iya, betul banget. Jadi kalian juga harus membangun kepercayaan diri nih buat maba-maba nih yang sebelum masuk fakultas hukum, nanti pas selama di kelas yang tadinya malu-malu nih, beraniin dulu aja buat ngobrol, buat menyampaikan pendapat. Malu. Betul, apalagi teman-teman yang udah masuk ke organisasi kayak HMI seperti ini. Nah, itu harus dimanfaatkan teman-teman, karena HMI ini merupakan wadah bagi teman-teman semua untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya teman-teman semua gitu. Sebenarnya ada lagi pertanyaan atau aku boleh sedikit curhat gitu? Manda? Boleh Teh, nggak apa-apa Teh, boleh. Boleh curhat Kak. Gimana, mau jawab pertanyaan dulu atau gimana nih? Ini nih Kak, ada juga nih. Apa-apa? Pertanyaannya masih deket-deket deh. Kak, kalau mau ikut organisasi yang cocok untuk anak hukum, apa sih Kak organisasinya? HMI. Kebetulan Itu dijawab HMI. Betul teman-teman. Sebenarnya organisasi apapun itu boleh teman-teman boleh teman-teman ikutin. Tapi harus dilihat juga ya teman-teman, jangan banyak ikut organisasi. Misalkan teman-teman selama masa kuliah nih, karena saking semangatnya nih, ikut 5 organisasi. Wah, banyak banget tuh. Jadi maksudku, bukannya aku melarang atau gimana teman-teman semua ini ikut banyak organisasi, enggak. Tapi dilihat juga nih, jangan sampai teman-teman ikut banyak organisasi, tapi dari sebanyak itu organisasi yang teman-teman ikutin nggak ada hasilnya gitu kan. Mendingan teman-teman ikut 1 atau 2 tapi semuanya mewadahi potensinya teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman harus pilih kira-kira organisasi mana nih yang bisa mewadahi potensi aku yang seperti ini misalkan kayak gitu. Dan teman-teman, kalau menurut aku ya, jangan takut untuk ikut organisasi. Karena banyak banget, dulu semasa aku kuliah ya, banyak banget omongan-omongan yang, alah ngapain sih ikut organisasi? Nanti lulusnya lama, nanti nilainya jelek, nanti nggak disukain sama dosen, nanti apalagi tuh, banyaklah pokoknya yang bilang kayak udah nggak usah ikut organisasi, udah kuliah mah kuliah aja yang benar gitu kan, biar nilainya bagus, biar cepat lulus gitu. Enggak, aku tuh kalau udah ada orang yang ngomong kayak gitu,
kayak, aduh kesel banget gitu sebenarnya. Karena, apa ya, aku tidak menemukan itu semua gitu. Aku kuliah, aku berorganisasi, aku juga, punya kegiatan lain di luar perkuliahan dan organisasi. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan gitu kan. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang tertunda. Semuanya lancar gitu kan, malah semuanya saling mendukung gitu kan, malah saling balance. Jadi, di sini, aku benar-benar mau menepis banget, pandangan-pandangan orang-orang di luar sana yang bilang kalau ikut organisasi lulusnya lama. Enggak, ikut organisasi nanti nilainya jelek, enggak. Itu tuh semua tergantung kita. Itu semua tergantung, bagaimana cara kita memprioritaskan suatu hal gitu kan. Walaupun teman-teman ikut organisasi, walaupun teman-teman ikut kegiatan di luar kampus ataupun di luar, organisasi, terus, teman-teman juga masih berkuliah, itu kan tinggal bagaimana cara kita me-manage waktu kita. Tinggal bagaimana cara teman-teman untuk memprioritaskan mana yang menurut teman-teman harus diprioritaskan pada hari itu. Misal, hari ini ada ulangan, misalkan ulangan hukum pidana, tapi di sisi lain juga ada rapat organisasi. Di sisi lain juga ada, kegiatan misalkan di luar. Nah, kalau kayak gitu, itu kan cuma tinggal gimana caranya me-manage aja. Mana yang menurut kalian lebih prioritas. Kalau misalkan kalian memprioritaskan kuliah, pasti kalian ikut ulangan dong. Tapi kalau misalkan kalian memprioritaskan, organisasi, ya kalian pasti, ikut rapat organisasi dan mungkin nanti kuliahnya ulangannya bisa susulan, kayak gitu. Itu tuh sebenarnya tergantung kita gitu kan. Enggak ini kok, enggak apa ya namanya, sama sekali tidak mengganggu, benar-benar tidak mengganggu. Malah, ikut berorganisasi itu malah menjadi wadah untuk mengembangkan potensi dalam diriku ini, gitu kan. Mungkin kalau misalkan aku nggak ikut HMI, aku nggak ada di sini nih, bertatap muka sama teman-teman semua, gitu kan. Dan yang tadi udah dibacain sama Amanda, sedikit prestasiku mungkin juga tidak akan aku dapat gitu kan, karena aku belajar public speaking di mana? Di HMI. Aku belajar, bisa menghadapi orang banyak, nggak nervous kalau ngomong di depan orang, aku berani tampil, belajarnya di mana? Di HMI. Terus, aku belajar komunikasi yang baik, di mana? Di HMI. Aku, belajar mengenai, manajemen konflik, belajar mengenai, mengatur acara, itu juga di HMI. Jadi, gimana ya teman-teman, kalian itu ikut organisasi, manfaatkan itu organisasinya gitu, jangan cuma ikut organisasi, cuma ikut-ikutan aja, karena si ini ikut organisasi, ya udah deh aku juga ikut gitu kan, biar ada temennya. Jangan kayak gitu. Tapi ketika kalian memutuskan untuk ikut organisasi, ya teman-teman harus bisa memanfaatkan organisasi ini, oh dari organisasi ini apa yang bisa gue ambil gitu kan. Dari organisasi ini apa yang bisa gue dapet gitu kan. Kalau misalkan ada kesempatan nih dalam organisasi, misalkan ada acara apa, untuk teman-teman nih mau ngasah public speaking teman-teman. Ini ngajuin diri, misalkan jadi MC, ngajuin diri jadi moderator gitu. Terus misalkan ada acara besar misalkan di mana gitu yang ngadainnya HMI. Teman-teman ikut kepanitiaan supaya teman-teman bisa bagaimana caranya mengatur acara. Terus teman-teman juga bisa tahu gimana caranya berkomunikasi mungkin sama petinggi-petinggi gitu. Itu semua tuh bisa didapat dari organisasi gitu. Jadi teman-teman harus memanfaatkan wadah yang disediakan sama organisasi itu sendiri. Jadi jangan udah ikut organisasi, terus ikutannya cuma ikut-ikutan, terus di organisasinya cuma diem-diem aja gitu kan. Ya kalian dapat apa? Kalian cuma dapat capek. Kalian cuma dapat ya udah dapat apa? Nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi ya itu teman-teman harus aktif, harus harus berani nyoba, harus mau berjuang lah gitu istilahnya gitu kan, mau berjuang. Jadi supaya nanti ke depannya pasti ada hal yang bisa kalian raih gitu kan. Aku kan misalkan ikut lomba seperti yang itu yang tadi disebutin sama Amanda. Itu kan awalnya karena aku karena aku sering nge-MC,
Terus aku sering ikutan di kepanitiaan. Nah, terus tiba-tiba ada lomba, ada apa. Dalam lomba itu kan mengedepankan public speaking, mengedepankan kepercayaan diri. Ya aku ikutlah. Terus ketika aku ikut, ternyata teman-teman organisasi juga support. Jadi banyak apa ya, banyak manfaatnya gitu buat diri kita. Terus banyak channel juga, banyak banget channel yang kalian dapat di HMI ini. Jadi teman-teman, kalau menurutku ini pandanganku juga, kalian masuk HMI nggak salah sih, dan pilihan yang tepat malah menurutku. Karena ya banyak sekali pelajaran yang aku ambil dari HMI gitu. Aku yang ada di depan kalian sekarang nih, yang ngomong dari tadi nih sama sekarang, kalau nggak masuk HMI kayaknya aku nggak bisa jadi Gisa yang sekarang gitu. Wah, keren banget nih ceritanya Kak Gisa tentang ikut organisasi. Nah, dan manfaat ikut organisasi juga ya, Kak. Kebetulan udah jam 8 ya. Ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Gak apa-apa nih. Masih ada beberapa pertanyaan. Boleh kalau teman-teman nggak capek dengerin aku cerita sih, boleh aja dilanjut gitu. Tapi kalau teman-teman, aduh apa sih berisik gitu kan, udah tidur mau ngantuk gitu. Enggak dong, seru banget ini bincang-bincang bareng Kak Gisa. Jadi gini nih Kak, nih ada pertanyaan, gimana sih pendapat Kakak tentang hukum di Indonesia yang tumpul ke bawah? Ya, gitu. Gimana nih? Siap. Pendapatnya tentunya miris ya, miris banget. Apalagi sekarang aku bisa dibilang menyaksikan langsung, karena aku bekerja di kantor hukum, aku benar-benar ngelihat bagaimana hukum di Indonesia itu seperti apa. Tapi balik lagi teman-teman semua, kayak apa yang aku bilang tadi, apapun itu pekerjaannya, apapun itu kegiatannya, itu semua kita niatkan sebagai ya kita nimba ilmu, kita belajar gitu. Kayak di tempat kerjaku sekarang, walaupun ya mungkin teman-teman semua tahulah dunia pengacara, dunia lawyer itu seperti apa. Di sini aku hanya mengambil ilmu yang aku dapat. Kalau misalkan aku menangani perkara pidana seperti ini tuh harusnya penyelesaiannya seperti apa. Kalau misalkan aku dapat klien perdata, misalkan seperti apa penanganannya. Terus aku dapat klien yang misalkan cerai kayak gimana gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke dalam diri kalian masing-masing gitu. Jangan diibaratkan mahasiswa hukum nih nanti juga lulus-lulusnya pasti sama aja tuh sama petinggi-petinggi itu tuh katanya gitu. Pasti kayak gitu. Karena aku pun ngalamin seperti itu. Ketika aku lulus, ya banyak lah yang berbicara nggak enak kayak gitu. Tapi ya gimana kalau misalkan semua orang mikirnya kayak gitu, nggak ada yang mau masuk fakultas hukum dong. Terus nggak ada yang bisa ngebela orang lain dong gitu kan. Bayangin kalau misalkan emang semua orang berpendapat kalau misalkan mahasiswa hukum tuh nanti bakalan, maksudnya tanda kutip misalkan zolim atau apa segala macam. Ya nanti fakultas hukum nggak ada orangnya dong. Nggak ada lulusan fakultas hukum. Terus siapa yang bakalan nerusin sistem hukum di Indonesia kalau bukan kita-kita semua ini yang mahasiswa hukum kan? Ya kan? Jadi ya sebenarnya semua itu ya tergantung niat. Gitu sih. Kalau dari aku sih itu. Tentunya ya miris lah. Iya, betul banget nih, Kakak Gisa. Maaf banget tadi Kak, aku keluar. Nggak apa-apa. Iya, jaringannya lagi jelek banget ini di Lewiliang kebetulan. Oh gitu, oh iya. Gimana di Lewiliang? Masih macet Kak. Masih macet. Di belakang banget Ummul Qura, rumah aku. Maksudnya Luliang Deket itu daerah banget mana? ya. Kenapa? Luliang itu daerah mana, Kak? Bogor Barat. Bogor Barat. Oh, Bogor Barat. Oke. Masih ada pertanyaan nih Kak. Boleh.
kode etik hukum nih. Menurut kakak tuh hukum tuh ada kode etiknya nggak sih? Gitu. Waduh, berat ya udah udah nanya masalah Tanya. kode etik nih gitu kan. Ada kode etik hukum itu ada, apalagi teman-teman yang bercita-cita menjadi pengacara, menjadi lawyer, itu ada kode etiknya. Misal kalau misalkan pengacara, kode etiknya itu tidak boleh menjanjikan suatu perkara ini bisa menang atau enggak, itu tuh nggak boleh. Kayak misalkan ada klien yang datang, Pak saya punya sengketa ini, gini, gimana ya Pak? Terus kita sebagai lawyer, iya Pak tenang aja udah, kita menang deh Pak, kita menangin sengketa ini, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan nanya masalah kode etik, itu masih sangat jauh ya teman-teman. Maksudnya masih sangat masih sangat jauh sekali perjalanannya gitu kan. Nanti mungkin teman-teman bisa baca, tapi setauku hukum itu punya kode etik, dan apalagi profesi-profesi hukum itu pasti punya kode etik. Misalkan notaris ada kode etiknya sendiri, pengacara ada kode etiknya sendiri, kayak gitu. Karena aku takut salah sih kalau misalkan menjelaskan lebih dalam gitu kan. Jadi mendingan nanti teman-teman semua tanya sama dosen yang bersangkutan yang lebih profesional gitu. Oh, ada yang nanya gaji lawyer berapa Kak? Aduh, berapa ya? Berapa nih? Mansur nggak jelas. Malu kita kalau disebut. Ya, ini tahu ya. Bangke aing geus dopoe. Pak Mansur nggak jelas, Mansur. Gimana? Ada lagi? Dikira untuk persetujuan kode etik Mana nih? Ada lagi nggak pertanyaan? untuk siapa? Dari Kenapa? persetujuan kode etik. Kenapa? Oh, misalkan notaris punya kode etik juga ya. Jadi notaris tersebut itu untuk menyetujui kode etiknya itu tersebut kemana? Maaf, Dari maaf siapa? suaranya kurang jelas. Mungkin Manda bisa dijelasin lebih ulang. Gimana Manda tadi mengenai kode etik? Tadi ada yang melanjutkan pertanyaan, tapi kurang jelas. Aku dengarnya. Mungkin yang tadi bertanya bisa di ini ya, di obrolan bisa ditulis lagi biar lebih jelas ya. Soalnya suaranya kecil banget. Kak, saya bertanya, Kak. Notaris sama Kak, saya pengen bertanya. Kalau kode ya. Kalau kode etik jurnalistik tuh bagaimana, Kak? Kalau kode etik jurnalistik mungkin Kode bisa ditanyakan ke orang yang mungkin berpengalaman di bidangnya dan juga emang orang yang profesional untuk menjawab gitu kan. Kebetulan kita sarjana hukum ya, bukan sarjana jurnalistik, jadi kita kurang tahu kalau mengenai kode etik jurnalistik itu seperti apa. Kalaupun memang saya menjawab juga takut ada yang salah gitu kan. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke orang yang lebih berpengalaman di bidangnya ya. Iya, Kak, makasih Kak ya. Sama-sama. Definisi hukum mana? Kak, boleh bertanya Kak? Boleh. Boleh. Menarik tentang tadi pembahasan Kakak mengenai public speaking ya. Apakah kita sebagai mahasiswa harus menguasai public speaking? Akan tapi ada mahasiswa hukum yang gagap, bagaimana tuh Kak untuk mengatasi itu? Kalau dia gagap gitu kan bahaya. Iya, public speaking itu penting dan teman-teman bisa latih itu semua nanti di perkuliahan ataupun mungkin di rumah. Itu teman-teman bisa latihan di depan kaca gitu kan. Misalkan teman-teman mau presentasi nih besok gitu kan. Nah, bagaimana kalau tadi siapa yang nanya tadi, aku lupa lihat namanya. Gimana kalau misalkan kurang lancar berbicaranya gitu ya. Nah, kalau memang itu menjadi suatu bawaan dari kelebihan yang Allah kasih untuk kalian, karena kalian agak susah untuk berbicara atau mungkin agak
bertutur katanya kurang lancar. Nah, itu mungkin bisa dilatih juga mungkin di rumah. Dan nanti kan kalian nih pasti ngalamin nih perkuliahan mahasiswa hukum itu seperti apa. Nah, nanti biasanya kan selama 4 tahun ini kan pasti kalian terlatih lah gitu. Jangan kan 4 tahun deh. Setahun 2 tahun aja kalian pasti udah terlatih untuk berbicara di depan umum ataupun di depan dosen gitu kan. Nah, dilatihnya itu berbicara dari kita sama teman ataupun sama orang tua gitu kan. Misalkan yang tadi aku bilang, misalkan teman-teman mau ada presentasi gitu kan, teman-teman di kaca dulu nih, jadi besok yang mau teman-teman bawa ini apa, teman-teman bicarakan di depan kaca gitu kan, kurangnya apa, atau mungkin ada teman kalian yang bersedia untuk mendengarkan ataupun mengajarkan gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa dilatih di situ gitu. Ataupun sama teman-teman organisasi ini kan, di organisasi ini kan nanti pasti bakalan banyak acara diskusi nih pasti. Misalkan pertemuan apa untuk membahas apa. Nah, kalian ketika ada momen seperti itu manfaatkan. Jadi ketika ada momen diskusi sama yang lain gitu kan, nanti ada pematerinya, nanti ada atau siapapun itu, nanti kalian usahakan untuk nanya nih dari walaupun nggak relevan sama topik yang dibicarakan, ya nggak apa-apa. Kalian nanya aja, misalkan nanya ya kayak gini aja gitu. Nanya, misalkan, "Bang, Kak," atau siapapun itu, kalau misalkan, di dunia perkuliahan tuh kalau misalkan mau dekat sama dosen ini tuh gimana ya? Ataupun kalau misalkan mau, bagus mata pelajaran ini gimana ya gitu, itu nggak apa-apa banget, gitu. Jadi, nggak harus selalu, apa ya, sesuai dengan topik yang hari itu dibahas, tapi kalian punya topik lain yang emang, kalian mau tanyakan, ya tanyakanlah gitu kan. Pasti pemateri-pemateri lain pun ngerti kok, nggak akan dimarahin gimana-gimana yang kayak, "Ini kan di luar materi," gitu kan. Enggak juga sih, menurutku nggak bakal kayak gitu, gitu. Ada lagi mungkin teman-teman? Baik, Ya, Kak, boleh. gimana? Buat teman-teman ada yang lagi yang mau ditanyain? Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Boleh. Ini menurut Ayo. pandangan Kakak aja ya, sebagai lawyer saya. Iya. Ini Kak, sering kita jumpai di pertelevisian bahwasannya Mm-mm. sering perdebatan yang sekiranya lawan debatnya itu kalah, dia menyerang secara personal. Padahal kan secara materi mungkin bukan itu. Maksudnya dia sudah jelas-jelas kalah, akan tapi si lawan itu menyerang si lawan debatnya dengan personal. Bawa-bawa masalah pribadi gitu ya. Apakah itu relevan atau bagaimana untuk mengatasi tersebut? Nah, sebenarnya berbicara tentang permasalahan yang tadi, siapa namanya? Ada Rizky Lubis bilang, itu tuh banyak banget juga aku jumpai. Karena biasanya ketika sudah seperti itu, sudah debat itu pasti karena tidak adanya kepuasan dari si lawan ataupun siapapun yang berdebat, pasti nanti dia akan nyerang psikologisnya. Jadi nyerang pribadi itu kan tadi yang kamu bilang. Nah, itu biasanya ketika kita sudah tidak bisa berbicara mengenai materi, pasti beberapa orang akan menyerang mengenai psikologisnya. Jadi biasanya mungkin orang-orang berpikirannya ketika psikologisnya terganggu, dia tertekan mentalnya, pasti nanti ke depannya bakalan susah itu untuk berdebat lagi gitu kan. Itu banyak sekali aku temui. Tapi sebetulnya teman-teman, ini dimanapun ya, dimanapun entah itu di perkuliahan, di dunia kerja, ketika teman-teman semua berdebat sama teman ataupun sama teman organisasi ataupun sama rekan kerja ataupun siapapun, ya tolong diredam emosinya. Karena itu muncul karena emosi kan, karena ketidakpuasan akan hal yang dicapai ataupun sebagainya. Tolong diredam emosi karena seharusnya tujuan dari berdebat itu untuk menghasilkan suatu hal yang memang satu suara gitu kan istilahnya.
Jadi ketika nanti pun kalian pasti akan merasakan gitu kan, di dunia perkuliahan pun pasti akan seperti itu, nggak cuma di dunia televisi ya. Nanti ketika kalian berkuliah, nanti ketika kalian presentasi terus ada tanya jawab, itu pasti teman-teman semua berdebat dan mungkin nanti akan ada hal seperti itu terjadi. Nah itu cara mengatasinya ya kita harus ingat kalau misalkan ini itu untuk mencapai suatu hal yang emang sama-sama kita mau ambil gitu kan keputusannya, bukan menaikkan ego masing-masing gitu kan, karena kebanyakan ada orang yang biar gue terlihat lebih show off, gue akan terus-terusan menyerang dia supaya dia udah nggak bisa ngomong gitu. Nah itu nggak benar sih teman-teman. Jadi itu hal-hal yang emang harus dihindari, dan untuk mengatasinya ya menurutku ya kita harus kembali lagi ke yang awal tujuan kita ada di debat ini tuh apa sebenarnya kan. Jadi bukan yang bukan yang menyerang pribadi, menyerang fisik, apalagi kan itu harus dihindarkan ya. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Jadi mau dimanapun itu tetap jaga emosi dan jangan sampai nyakitin orang lain ya Kak. Betul. Jaga emosi, jaga sikap, dan juga kedepankan attitude lah gitu. Karena setiap orang melihat orang lain pasti menurut pandanganku sekarang kan orang banyak berbicaranya sekarang mah yang dilihat good looking-nya, sekarang yang dilihat tuh visualnya, cantiknya, gantengnya, enak dilihat dan lain-lain. Itu tuh ya mungkin kebenarannya ya 30% lah teman-teman. Tapi masih ada 70%-nya lagi yang menurutku itu masih banget dilihat dari attitude, dari sikap, dari sifat, dari cara kalian berbicara itu dilihat sama orang-orang gitu. Jadi tidak benar sama sekali ketika orang misalkan orang dapat kerjaan tuh karena dia cantik, karena dia good looking, karena dia nice gitu. Itu enggak sih. Kalau good looking tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya buat apa juga orang kantor nge-hire kan? Kalau orang enak dipandang doang gitu, tapi dia maksudnya misalkan ngedraft aja nggak bisa, ya masa iya kita mau ngegaji orang yang nggak bisa apa-apa kan harus ini juga ya, relevan juga gitu kan. Gitu. Ini Kak, saya bertanya, bagaimana tanggapan Kakak ketika saya mencoba untuk public speaking, Kak, tapi seolah-olah dosen tuh menganggapnya apa? Menganggap tidak beradab, Kak, karena beda pandangan. Bagaimana tanggapan Kakak gitu? Oke. Karena beda pandangan, ya itu ya balik lagi ke yang tadi aku bilang. Dimanapun, kapanpun, situasinya seperti apa, kita harus tetap mengedepankan sopan santun, etika dan attitude dan lainnya. Karena mungkin ada beberapa dosen yang agak rese, jadi mahasiswanya ngomong sedikit aja dia langsung tanggapi, dia langsung istilahnya kayak udahlah gitu, ngapain sih gitu kan. Ada juga dosen yang seperti itu. Makanya kayak tadi apa yang aku bilang, pahami setiap love language-nya dosen-dosen gitu kan. Ketika kalian bertemu sama dosen A, dia nih suka nih ngelihat mahasiswanya aktif, berbicara, berdebat, segala macam, berpendapat, dia suka banget lihat mahasiswanya itu rame lah istilahnya. Tapi ada juga dosen yang memang kayak istilahnya kayak saklek gitu. Jadi apa yang dia bicarakan ya harus seperti itu gitu. Nah kalian kalau misalkan menghadapi hal seperti itu, ya kalian harus bisa bilang baik-baik. Walaupun misalkan kalian punya pandangan lain akan hal tersebut gitu kan, kalian tinggal bilang, Pak maaf, tapi kalau menurut saya seperti ini gitu kan. Terus kalau misalkan di situ dia masih tidak menerima, ya sudah gitu kan. Karena yang penting kalian sudah mengutarakan pendapatnya kalian kan.
Karena menurutku dosen pun nggak akan mungkin mengajari kalian hal-hal yang memang salah, hal yang mungkin tidak benar gitu. Walaupun memang ada, tapi kayaknya enggak sih, enggak sampai yang gimana-gimana banget. Dan yang harus dipikirkan itu ya yang tadi aku bilang, kalau bisa punya kesan baik lah sama dosen gitu kan, supaya nanti ke depannya apa-apa dipermudah gitu. Karena kalau misalkan biasanya kalau dari awalnya udah bentrok sama dosen, nah nanti ke depannya kalau misalkan kalian ada acara yang bentrok sama organisasi, ada acara yang bentrok sama misalkan BEM atau segala macam, nanti pasti akan agak dipersulit sama dosennya. Tapi bedanya kalau misalkan kalian udah deket sama dosennya, kalian udah coba komunikasi sama dosennya, pasti dosennya ngizinin, malah mendukung gitu. Jadi yang tadinya apa sih namanya, karena udah deket, terus ada materi ada apa sih namanya, kegiatan di luar, di organisasi, padahal itu mata kuliahnya dia, pas kebetulan mata kuliahnya dia, kalian tinggal bilang, "Pak, ada ini Pak, jadi saya izin ya Pak, nggak masuk mata kuliah Bapak," misalkan. Nah nanti kalau misalkan udah deket, pasti dosennya, "Oh iya nggak apa-apa, silahkan ikut aja kegiatannya, nanti materinya, materi hari ini yang kamu ketinggalan saya kirimkan." Itu udah paling top banget sih, kalau udah sampai kayak gitu sama dosen ya, gitu. Jadi ya menurutku begitu sih. Iya. Terima kasih banget nih buat sharing session dan tanya jawab dari Kak Gisa. Kebetulan nggak kerasa banget udah jam 8:30 malam. Nah, ya Itu tanggapan untuk yang kakak mau bertanya lagi. nanti, halo? Untuk yang mau bertanya lagi mungkin nanti bisa lewat DM ya Kak Gisa ya, atau bisa Boleh lewat banget. Bisa lewat WA DM, lainnya. DM aja ke Instagram aku @gisa_marcella_ gitu. Siap, Jadi Kak. yang masih mau bincang-bincang ataupun nanti mudah-mudahan kita semua sehat, Amin. nanti mungkin bisa bertemunya secara offline gitu kan. Nanti kita diskusinya langsung tatap muka gitu, itu boleh gitu kan. Fallback ya, Kak. Boleh, silakan di-follow aja dulu ya. Oke. Kemudian makasih banget nih buat Kak Gisa atas sharing session-nya. Nah, selanjutnya nih Sama-sama. kalian udah dengar banyak banget nih tentang himpunan mahasiswa Islam ya dari tadi gitu. Kebetulan ini ada sambutan dari Ketua Umum Komisariat Hukum nih. Gimana? Kanda Multazam. Halo. Ya, halo. Nah. Ya. Halo. Ya, Kamanda. Apa ini? Sepatah dua kata ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ayunda Gisa Marcella yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita semua dan juga kepada moderator dan tidak lupa kepada kawan-kawan semua yang baru dinyatakan mahasiswa ataupun yang sudah menginjak semester atas untuk mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat Hukum Cabang Kota Bogor. Singkat saja, untuk memberikan basic kepada mahasiswa hukum itu, betul apa yang dikatakan Kak Gisa, membutuhkan sebuah keberanian. Dan keberanian itu mahasiswa hukum perlu mengedepankan nilai-nilai kritisnya sehingga dapat menganalisa rasio maupun fakta-fakta yang belum terungkap perlu
ungkapkan sesuai dengan realita yang ada. Nah, itu yang diajarkan oleh akademisi di bidang hukum kepada mahasiswanya. Kemudian untuk hubungan mahasiswa dengan dosennya memang bukan seperti hal kita semasa ada di bangku sekolah ya, yang masih dikatakan murid, berbanding dengan kita yang sudah dikatakan mahasiswa, sehingga guru itu yang ada di bangku sekolah tidak lagi disebut guru, melainkan seorang dosen. Dosen-dosen itu yang dikatakan oleh Kak Gisa, maksudnya kita ini harus tahu loh, sederhananya gini, kita ini harus tahu loh keinginan dosen, sukanya dosen. Salah satu dosen ini menyukai mahasiswa yang kritis, menyukai mahasiswa yang suka baca buku, menyukai mahasiswa yang cuma diem-diem aja. Itu bakal kita temukan nantinya. Akan tetapi modal yang perlu untuk kita dapatkan sebelum mengetahui hal tersebut itu harus memiliki dasar ilmu psikologi, dan ilmu psikologi itu biayanya mahal, dan teman-teman tidak perlu untuk sekolah, untuk kuliah mengambil jurusan psikologi dengan jurusan ilmu hukum ketika teman-teman ini berorganisasi, karena bagaimanapun juga kita setelah memasuki era disrupsi, perubahan yang tidak pernah kita bayangkan begitu cepatnya, sehingga kecerdasan buatan itu dapat dibentuk begitu saja dikendalikan oleh teknologi mesin ataupun hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Akan tetapi semuanya tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan bersosialisasi, seperti mendapatkan hard skill maupun soft skill. Mesin, robot, secerdas apapun tidak akan pernah mendapatkan hard skill maupun soft skill. Oleh karena itu, untuk memberikan ciri-ciri mahasiswa yang akademis, nasionalis maupun religius, saya harap kawan-kawan semua bergabung bersama kita sehingga kita dapat membaca buku bersama, berdiskusi bersama, serta mengaktualisasikan apa-apa yang telah kita lakukan di bangku sekolah maupun di luar bangku kuliah. Itu kira-kira pesan saya. Pesannya terus semangat dan jangan nggak semangat gitu aja. Jangan lupa bahagia. Tentunya itu Kak, jangan lupa bahagia, karena bahagia akan selalu membawa pada kedamaian dan perdamaian sesuai dengan tujuan hukum itu. Terima kasih, yakin usaha sampai. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Terima kasih Manda. Saya bertanya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, apakah nih ya Kak? Saya bertanya Kak. Oh, ada lagi. Udah mau ditutup, ada lagi nih pertanyaannya. Kak, kepada Bang Multajam. Kanda. Oke. Untuk Kanda nih sekarang nih pertanyaannya ya. Satu pertanyaan deh ya, boleh ya. Gimana Kanda? Ini apakah penegakan di negeri ini hanya untuk yang berada di Fakultas Hukum? Apakah bagaimana, Kak? Ini pertanyaannya buat aku atau buat Kanda ini? Multajam. Oke. Oke. Gimana nih? Mungkin lagi. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya? Pertanyaannya. Ya. Penegakan di negeri ini ya, apakah untuk anak-anak hukum ataukah anak fakultas hukum aja, Kak? Bagaimana tuh tanggapannya, Kak Kanda? Penegakan apa nih?
penegakan hukumnya nih Kanda katanya. Oh, iya gitu Adinda. Untuk penegakan hukum perlunya memiliki kualifikasi tertentu ya, yang khusus. Sebenarnya nanti teman-teman masuk pada hukum realisme maupun hukum positivisme. Jadi misalkan ya, saya paham pertanyaan ente ini, meskipun pertanyaan titipan ya. Misalkan seorang hakim, misalkan lagi CFD misalkan ya, di mana gitu, ataupun lari pagi gitu. Dia menemukan sebuah tindak kriminal di depan mata kepalanya sendiri. Tentunya meskipun hakim itu seorang penegak hukum, dia tidak boleh menegakkan hukum di tempat kejadian perkara. Yang bisa seperti itu nanti teman-teman paham lah ketika mendapatkan materi hukum pidana misalkan masalah tindak kriminal maupun hukum perdata yang melalui person to person. Jadi jawabannya kalian semangat dan ketemu dengan saya untuk berdiskusi lebih panjang dan lebih dalam. Begitu Adinda. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, karena udah jam 8:30 lewat juga ya. Kita udah di penghujung acara juga nih. Kita serah terima sertifikat buat Ayunda Gisa Marcella Putriana sebagai pemateri pada terima diskusi kasih. malam ini. Terima kasih banyak Nggak Kak sudah bisa foto meluangkan bareng kalau kayak waktunya. gini ya sertifikatnya. Iya. Oh iya teman-teman, Manda sebentar ya, nggak apa-apa kan? Boleh Kak, silakan. Karena aku melihat malam ini antusias teman-teman semua ini sangat luar biasa, sangat kita diskusi ini jadi cuma bukan satu pintu tapi banyak pintu gitu kan? Karena teman-teman semua udah sangat semangat dari diskusi malam ini, jadi aku mau kasih satu hadiah buat teman, tapi cuma buat satu orang aja ya. Gimana? Aku mau teman-teman yang ikut diskusi malam ini nanti entah itu mau bikin story di tapi mungkin di Instagram kali ya, jadi supaya aku bisa cek nanti siapa yang story-nya paling menarik menurutku soal diskusi ini, nanti akan aku kirimin saldo GoPay gitu. Mantap menarik sekali, banget Mbak. nih. Jangan lupa nih. Iya boleh. Jangan lupa di tag ke aku, ke @gisamarcella_putriana, @gisamarcella_, dan juga tag ke Komisariat Hukum. Apa Instagramnya, Manda? HMI Komisariat Hukum. Nah, itu dia. Jadi teman-teman yang udah ikut diskusi malam ini, ditunggu story-story menariknya. Nanti salah satu orang yang paling menarik story-nya akan aku kirimin saldo GoPay. Gitu. Untuk nominalnya masih dirahasiakan, pokoknya tapi jangan berharap lebih juga ya teman-teman semua ya. Jangan yang gimana-gimana gitu kan. Intinya ya cukuplah untuk kalian jajan gitu. Oke. Udah gitu aja. Ya terima kasih juga untuk Manda, untuk Multazam, untuk semuanya teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Padahal ini adalah malam Senin ya. Besok kita semua berkegiatan, tapi masih sempat-sempatnya ikut Zoom ini. Terus masih semangat juga gitu kan, aktif diskusinya. Jadi aku juga terima kasih ke kalian semua dan juga minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau perbuatan ataupun penyampaian gitu kan. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan, entah itu online ataupun offline. Pokoknya pesan aku untuk teman-teman semua, semangat kuliahnya, semangat berorganisasinya, semangat mencapai segala cita-citanya. Semoga segala jalannya, segala rintangannya semua teman-teman bisa lalui dan tercapai pada tujuannya. Pokoknya yakin usaha sampai ya teman-teman, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat teman-teman, terutama buat Kak Gisa dan Ketua Komisariat Hukum Kakanda Multazam dan seluruh panitia Komisariat Hukum nih. Terima kasih, dan saya sebagai MC mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menyempatkan waktu pada diskusi publik malam ini. Saya tutup.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa difoto dulu, Manda. Semuanya on cam yuk. Foto dulu yuk. Kita foto dulu. On cam ya. Foto. Semuanya on cam biar bisa ke foto. Mungkin dari panitia ya yang foto. Sudah. Banyak banget nih slide-nya. Sebentar lagi Oh ya. gitu. Oke, siap. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Udah, Kak. Oke, makasih semuanya. Terima kasih Bahagia terus, banyak. siap besar. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Wilujeng sama-sama Sumping ya. semuanya. Siap. Aku izin live ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Iya, Kak. Waalaikumsalam Makasih banyak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Sehat Jadi. selalu.